Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa huwa bi ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'zama li maulidin nabi ta'ziman wa takriman kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bilkhusus orang tua kita, guru kita, Abah Kiai Haji Madrawi, mudah-mudahan diberikan umur yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah para ustaz-ustaz yang lain, mohon maaf nama dan gelar tidak saya sebutkan satu persatu karena memang saya tidak diberikan catatannya. Mudah-mudahan kita doakan nih para ustaz, para ulama kita, khususnya yang ada di Bandar Lampung. Beliau senantiasa eksis mengamalkan ilmunya, berserah diri karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Insya Allah Bapak Ibu dan Saudara, disadari atau tidak, adanya para ulama khususnya di Bandar Lampung, kita tidak diisukan dengan hal-hal yang tidak kita pahami. Juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah. Ini jarang-jarang ada lurah mau maulidan. Tapi malam ini insya Allah beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan insya Allah beliau panjang umur. Yang lain mati tinggal gawe kebae sorangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah dan segenap panitia Maulid Nabi Masjid Al-Muttaqin, yang insya Allah semuanya malam hari ini kita akan diberkahi oleh Allah. Kumpulnya kita di sini insya Allah dijadikan ladang amal ibadah oleh Allah. Anak-anak kita menjadi soleh dan solehah, keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kita juga diberikan cucuran rahmat dan diberikan kemurahan rezeki oleh Allah. Dan mudah-mudahan pulang dari sini juga insya Allah Allah takdirkan tahun depan kita bisa berangkat ke Mekah. Wis pada daftar urung? Klimen sila amin. Emang ke Mekah cukup amin? Daftar gak? Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu dan Saudara, dengan duduknya kita di majlis maulid ini insya Allah, bahkan saya Abah Haji dari tanggal 1 sampai malam hari ini, alhamdulillah suara juga agak lumayan serak. Saya sih berharap tadi ada meja, ada kursi. Iya, di mana-mana Pak ada meja pasti ada kursi. Ini meja doang. Ini buat apa ini meja?
Dan biasanya meja itu Pak ada minuman, ada kue. Biasanya kopi segala macam biasanya. Tapi embuh kan emang orang ngerti mau ke panitianya. Hah? Kelalen. Bener kelalen apa sengaja? Widih. Apa cuman variasi doang? Ya wes lah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setiap kita datangnya bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan pasukan Abrahah pada saat itu, di mana kota Mekah sedang dilanda dengan krisis multidimensi, krisis moral, krisis akhlak, krisis ekonomi, yang kaya makin kaya, yang miskin merajalela. Pada saat itu saudara-saudara, kota Mekah dalam suatu kehancuran. Binatang-binatang pun tidak mau hidup, tumbuhan-tumbuhan tidak mau tumbuh, buah-buahan pun tidak ada pada saat itu. Maka disinilah misi Allah mengutus baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal. Jadi Nabi diutus oleh Allah, saudara-saudara, di mana pada saat itu masya Allah semuanya dalam keadaan kehancuran, tandas tanam-tanaman. Begitu Nabi lahir, serta merta itu buah korma matang, tumbuh-tumbuhan jadi, bahkan patung pada saat itu pun rubuh Pak ketika Nabi Muhammad lahir. Luar biasa keistimewaan baginda Nabi. Apa tujuan Allah mengutus baginda Nabi? Inilah kita Pak, saudara-saudara. Maka mudah-mudahan nih kumpulnya kita di sini bukan semata-mata hanya sekedar memperingati Maulid. Tiap tahun Maulid mah diadain Pak. Tiap tahun ini Maulid dengan berbagai macam cara. Ada yang biasa saja ngeriung, ada yang cuma ceramah tok, ada yang sampai marhaba, ada yang sampai malam ini luar biasa. Saya malah tadi Pak Lurah kaget, begitu turun dari mobil panitia nyambutnya pakai petasan. Kita mengarep-ngarep begitu turunin mobil, tolong badru aira, iki mah begitu turun jedar. Disinilah saudara-saudara kita pentingnya Maulid tiap tahun dirayain, Maulid tiap tahun diadain, marhaba dibaca, berjanji dibaca, sodakoh ada, segala macamnya ada. Tapi yang harus kita ambil pelajaran, selesai ini acara, adakah bekasnya di dalam masyarakat kita? Ini yang harus kita garis bawahi saudara-saudara. Jangan sampai setelah selesai Maulid, tetangga kanan kiri masih berantem hanya karena masalah sepele. Ustadz dengan ustadz berantem gara-gara besek. Oh kenapa ya? Oh sing aku. Oh ya. Oh sing aku. Maka saya kira aneh Pak. Saya terus terang saja paling enak sama orang itu. Baru bisa mimpin marhaba, baru bisa mimpin silsilah, baru bisa mimpin yasin. Kalau nggak dipanggil ustadz, diundang orang teka. Ampurake ya, aja kesinggung Pak. Namun kesinggung kok panitia Kang Budi sing disalah itu. Orang kesinggung cuma dua, kalau nggak stroke mati. Saya ceramah di Padang Cermin. Begitu paginya ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kuat APG, Lampung rupanya. Kuat di Lampung, Pak Lurah Lampung. Kelihatan matanya sipit, ngantuk barangnya. Kudu bisa Pak, bahasa itu kudu bisa, Lampung kudu bisa, Jawa kudu bisa, Palembang kudu bisa.
Saya ceramah diundang di Palembang, ngomong Pak, saya bahasa Palembang. Mak Manu, cuma gitu doang. Yang penting Mak Manu bewis. Diundang di Lampung Selatan Pak, bahasa terang Jawa Timur. Ngomong saya Jawa Timur. Diundang di Makassar orang Bugis. Apa salahnya ngomong Bugis Pak? Gampang. Bugis. Iya kan? Ini kadang-kadang masyarakat kita seperti itu Pak. Mudah ketersinggungan. Padahal saudara-saudara ini adalah perbaikan buat kita. Introspeksi buat kita. Maka yang seperti inilah yang harus kita pelajari. Inilah baginda Nabi yang malam ini kita peringati kelahirannya. Beliau adalah membawa misi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau kita tidak mengenal baginda Nabi, kita tidak mengenal Al-Quran, kita mengenal sholat, dan tidak mengenal apa-apa kalau tidak ada perjuangan baginda Nabi kita Muhammad. Makanya jangan ngaku-ngaku doang. Ini sekarang banyak yang ngaku-ngaku doang Mbak. Saya umat Nabi, saya ahli sunnah wal jamaah, saya ingin mendapatkan surganya Allah. Padahal ngaku-ngaku doang. Khawatir saudara-saudara, kalau cuma ngaku-ngaku doang, Allah sudah memberikan sinyal kepada kita. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jawab PA. Kori tadi udah Masya Allah. Jawab di orang, kita mah kadang-kadang begitu Pak. Padahal ulama sudah memberikan apabila Al-Quran itu dibaca, ngerti apa orang? Yang penting mah jawabnya Allah. Iki mah orang, kayak orang ngerti temen barang. Padahal mikirin dok barangnya. Sebagian orang kita. Ini ayat ini jelas saudara-saudara, wa minan nasi mayakul amanah billah. Banyak di antara manusia, khususnya di Goa Jajal, yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman hari akhirat. Ayat ini ujungnya saudara-saudara, wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka tidak beriman. Sok pada mikir itu, kenapa Allah mengatakan sesungguhnya mereka tidak beriman? Padahal ngaji, sholat iya, tabligh iya, baca sholawat tapi cuman ngaku-ngaku doang. Mohon maaf saudara-saudara, mohon maaf. Ini mudah-mudahan momen ini dijadikan juga pembelajaran buat kita. Akhir-akhir ini kita disuguhkan di media sosial. Ribut masalah nasab, ribut masalah keturunan. Nasab bukan jaminan surga, keturunan bukan jaminan surga. Mau dia kiai, mau dia habaib, mau dia ustaz, kalau nggak sholat mah tetap neraka. Adanya mikir. Ini kadang-kadang Masya Allah Pak, timbating mak kan. Terus kayak iya nebay. Padahal Nabi sudah memberikan sinyal. Diutusnya Nabi ini untuk menyempurnakan akhlak. Al-ilmu nurun khuluqun, kata Nabi. Cahayanya ilmu adalah akhlak. Anda ustaz, Anda kiai, Anda habaib, tapi kalau kepada masyarakat tidak sesuai, jangan harap ilmu Anda akan bermanfaat di masyarakat. Romo, hampur aku. Balik antar kang kita tuh. Hampur lagi bahaya. Ini kadang-kadang di masyarakat kita begitu Pak. Baru bisa mimpin silsilah, baru bisa mimpin yasin. Kalau nggak dipanggil ustaz nggak mau datang. Betul, kayaknya mah iya kok. Sombong kita mah Pak. Baru jadi 5 saja petang-tang, peteng-teng, nak mengenai. Anu mana?
Mana wongnya? Linmas, ampura Linmas, gaji jore jelas. Palurah urusan itu. Kasihan itu Linmas Pak, gaji Pak. Kalau ngebagi PKH nggak usah milih-milih. Ya Bu ya, benar. Ngomong tuh sama lurah sekarang ada lurahnya. Jangan di belakang lurah jadi salah-salahin. Kadang-kadang juga iya juga. Ampura ya kalau lurah ya. Magabi yuk. Magabi ya. Mudah-mudahan dia balik ke tambahan. Nah kan udah dimarahin baru datang tuh. Alhamdulillah. Ini yang begini calon surga nih Bu. Nih ya. Sholat orang apa orang nyediain minum bebas surga ya orang lah. Salahnya ada. Ya dibukain ya ngerti mah. Lah ini mah pada baik. Iya kan? Disediain tapi udah nggak usah. Udah jadi. Bohong itu. Udah Pak ngaji kalau udah malam ini nggak udah banyak-banyak dalil nggak usah. Saya percaya kalau di sini mah banyak ulama-ulama, banyak wakil ustaz-ustaz Pak. Ngaji mah nggak perlu banyak-banyak dalil. Yang penting bisa dimengerti oleh masyarakat, masuk ke dalam hati, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling utama. Daripada banyak-banyak dalil masyarakat riwuh. Ini masalahnya apa kita disabungkan dengan masyarakat, Masya Allah. Di sana ngaku ulama gede, di sana juga ngaku kiai gede, semua benderanya la ilaha illallah, tapi kita diadu domba di dalamnya. Padahal tujuannya juga semua sama adalah yaitu menuju ridha Allah, tapi kenapa dalam prakteknya kita saling menyalahkan satu dengan yang lain? Ini yang perlu kita pahami saudara-saudara. Maka di sini tugas Pak Lurah juga Pak Lurah. Tugas kita sebenarnya untuk mencegah hal-hal seperti itu. Kalau tadi beliau sambutan daripada wali kota, kita jadikan momen maulid ini untuk mempersatukan umat. Nggak memilih dia kaya, miskin, tua, muda, apakah agamanya pun boleh saudara-saudara. Kalau kita lihat kemarin Pak Lurah, di Masjid Istiqlal apa maninggu? Cuma nyongkun kan itu. Tuh, kursi segala anak tuh. Ini panitia beneran tuh. Ya usah kita baca. Ngarep-ngarepnya ke kursinya dengan Abu Sahih itu tuh. Hari kursi ini mah kursi resepsi ke lur. Didodoki dengan jungkal dengan burit itu. Abah, izin Balurah. Ustaz, hampuran ya, diuk di luhur lain ku saking nabah lain ku saking berhubung di sadiakeun ku panitia. Kita geus mamarahan heula. Sunda ngarti Mas Sunda? Sunda di dia aya Sunda. Jasain aya. Jawa Tengah aya. Palembang aduh pulau ya aduh Lampung Palembang. Udah bisa Pak bahasa mah bener baik. Bener udah bisa bukan apa bukan kita lo mati malaikat ngomong Lampung pesan ngomong apa tuh kata malaikat gawe apa ini ngomong orang bisa remak udah ke malaikat. Saya mah alhamdulillah bahasa naon be bisa ngaji asal ulah disarwakeun yang si Gufron bahasa semut makoli ternyata mah gorengannya tak tolol doang kasih Gufron itu bener. Bisa nyirikin kalau mau gondrong-gondrong dari tanah posisi Gufron ayo di dia jadi duluan nih kayaknya kan mau baju hijau dong gondrong itu ya kurang ajar ya tanah ngaku-ngaku nabi ngaku-ngaku wali. Akhirnya Raja Dangdut ngikut-ngikut Pak. Enak makan aja. Apa mana ini? Masya Allah.
Terus kita minumnya kita minumnya. Hampura abah aja ya. Memang di mana-mana ya Pak hidup mau kudu punya ilmu bener. Sok tanyain sama abah aja. Kalau orang kalau punya ilmu datang terlambat disambut. Tempat duduk disiapin. Minuman macam-macam. Rokok 2 bungkus. Sampurna mil. Gak main saya merokok baca, nayan gak main. Gak main Pak, rokok mamih baru. Batuk. Iku masesa tahlilan di gulung maning. Saya mah sampurna mil, letter A, asli Serang. Mobil ge Pak letter A, bah bener. Alhamdulillah, bukan letter A mae. Hadirin rahimakumullah, balik ke masalah maulid. Hei masyarakat Gua Jajar, jangan khawatir. Apa yang sudah kalian lakukan dari minggu kemarin mungkin mempersiapkan segala sesuatunya, membuat kue, membuat kapal-kapalan, segala sesuatunya ada nanti balasannya di yaumil kiamat. Benar Pak, nggak usah khawatir. Jangan pernah kita memikirkan, ini maulid pasti ini peta duit day by. Saya paham Pak, pasti ini iuran ini. Pasti iuran sokongan. Iya kan? Pasti sokongan. Kalau orang nyumbang nggak kalau? Serius? Serius? Tapi ambuk aku nggak ada yang ragu-ragunya. Iya. Bener, ini maulid dulu di Subang wali kota, lalu orang di Subang orang muludan goblok. Gimana dari kita? Insya Allah Pak. Maka kalau orang Banten Pak, di sini banyak orang Banten. Coba kalau ke Banten itu maulid ya Allah ya Rasulullah. Sampai ngebelain ngejual sawah, pengen maulid Pak. Di Bandar Lampung 50.000 dicicil. Iku ge bari ngegrenek. Wih, teka maning we panitia, urang anak ge. Ari mekar tiap minggu kebayar. Mekar, Bo, ada mekar lah. Ngomong sih lah. Hah? Nggak ada sih ngaku? Beneran nggak ada? Ngaku. Hah? Ada? Udahlah, ini di masjid ngaku aja lah. Udah dibayar? Iya, mau dibayarin. Soal dibayar atau enggak nanti urusannya. Yang penting jawab dulu. Ini mohon maaf Pak, Masya Allah, ibu-ibu itu kadang-kadang pengajian di mana-mana bener Pak. Pengajian rame Pak, ibu-ibu. Kemarin malam saya di Panjang Selatan Pak, itu ibu-ibu mayoritas yang paling banyak. Bapak-bapaknya cuma segelintir orang. Di mana-mana pengajian memang yang paling dominan ibu-ibu. Kondangan yang paling rame ibu-ibu. Ngegosip yang paling rame. Tuh, ngaku delek. Mudah-mudahan soek saya mulai kecil. Mekar bu riba. Ya. Hadirin rahimakumullah, maka akhlak yang harus kita jaga. Karena mohon maaf Pak, akhlak di masyarakat kita wis Allah. Kita lihat Bapak dan Saudara, akhlak baginda Nabi ini luar biasa. Ayatnya sudah dibacakan oleh kori kita tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, al-ayat. Sungguh di dalam diri Rasul itu ada contoh suri tauladan yang baik. Kalau kita mau mencontoh akhlak baginda Nabi dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai yaumil kiamah, belum ada yang menandingi akhlak baginda Nabi. Belum ada. Lantas bagaimana? Paling tidak kita mengharapkan secercah harapan daripada akhlak baginda Nabi. Ini yang harus kita terapkan Pak. Akhlak, coba lihat kita Pak. Seorang pemimpin tidak lagi menghargai bawahan. Bawahan tidak lagi
taat kepada pemimpin. Ujung-ujungnya apa? Korupsi merajalela. Betul? Iya, betul kan? Di sananya Pak, di sananya 100 juta di sananya. Turun ke gubernur, dipotong 10%. Tinggal turun ke bupati 10%. Tinggal turun ke camat, dipotong maning ke camat 10%. Tinggal turun ning lurah maning. Ya bukan lurah sini, bukan, enggak. Ini malah kita ngobrol aja. Ini malah lagi ngobrol aja. Yang lebih parah RT milu-milu. Iya, join Karolimas. Masya Allah, bukan RT sini, bukan. Lurah juga bukan lurah sini Pak, jauh. Jauh, di tengah laut. Di tengah laut di sana, tapi masalahnya di tengah laut itu masyarakatnya siapa? Coba bayangin saudara-saudara, akhlak seorang suami tidak lagi menghargai istrinya. Istri tidak lagi bakti kepada suami. Apa yang terjadi? Perselingkuhan merajalela. Bu, saya kasih tahu Pak, tugas rumah itu sebenarnya ngepel, nyuci piring, itu bukan tugas ibu-ibu, tugas bapak-bapak. Sebenarnya, nah, betul ya? Bener Pak, tugas abah itu sebenarnya ngepel, nyuci piring, nyapu, plus kita gelatih duit. Itu tugas bapak-bapak sebenarnya Pak. Tugas ibu-ibu cuma dua. Pertama, dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bakti kepada suamimu. Tapi kalau kata suami suruh ngepel, nggak ngepel lu. Iya kan ya, ada baik ya. Saya nggak munafik, bener. Maka kalau ada kiai, ada ustaz, haram musik, haram ini, itu mah ngotak. Ngotak bener baik. Coba bukan ada deringnya, ayo ting-ting. Saya mah nggak munafik Pak, bener. Melihat ibu-ibu tiap pagi, ya Allah, laki yang menonggoni kopi, ning rabi nih. Hari rabi nih malah senang. Dua. Enak nih. Bis ini harus mati ku ge. Masih mikir ge, bu mikir. Laki sedatku ngelatih duit. Anak-anak kita tadi ngomongin tuh bu, anak-anak kita tuh, anak sama ku anaknya. Sing teluku. Itu anak-anak sudah ngomong, bapaknya nyari duit siang malam, kadang-kadang nggak pernah pulang, tapi ibu nggak pernah mikir. Ini mah cantik baik untuk orang lain. Ngomong sama suami orang lain mah lembut, besti, mau kemana besti, OTW. Giliran ngomong sama suami dewek mah, dek coba buatin kopi, orang kedalang mata aku. Ya, Bu ya, ngaku ya. Bener ya? Ya wis pengajian doang begini seragam, mending ngomong bating kayak kuntilanak saudaraku. Iya bener Pak, coba jujur ya. Ibu-ibu mah kalau pengajian bagus tuh begitu. Masya Allah. Maka lipstick ya 2 meter, 2 senti. Muka ganti, udah kayak pelangi. Bulu mata anti badai. Dandan 2 jam, lempang ngegeboy dong bebek entok ya. Giliran turu kalau lakine batik. Rambut kayak kesetrungku. Bulu kelek anak sing ireng sama sing putih. Kutang pakai peniti. Dasar harus bolong-bolong. Masya Allah. Dipeluk karo lakine. Set, bukan harum menggodak semerbak, malah bau autan. Tapi bukan ibu-ibu sini Pak, bukan ya. Ibu-ibu sini mah insya Allah parah.
Uhuy, jadi kita habis raya. Iya, kayaknya mau habis aku. Ya, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, maka akhlak orang tua tidak lagi menghargai anaknya, anak tidak lagi bakti dan taat kepada orang tua. Apa yang terjadi saudara-saudara? Anak membunuh orang tua memperkosa anak. Yang terjadi adalah di masyarakat kita disuguhkan kita dengan hal-hal yang seperti itu, yang pada akhirnya masyarakat kita ikut-ikutan. Mudah-mudahan di masyarakat Gua Jajar ada rismanya ada ya, insya Allah bagus, insya Allah. Maka mohon maaf Bapak dan Saudara, saya acungkan jempol empat-empatnya. Tadi sambutan ketua panitianya, Masya Allah, semangat luar biasa. Maka ketika marhabat tadi, ruh Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid, mana ini yang bakal gua nanti diberikan syafaat yaumil qiyamah. Terus dari ujung jalan sampai ke tengah lagi, tidak ada satupun. Begitu mentok pas ke tengah-tengah samping Pak Lurah, ternyata inilah yang dapat syafaat. Ini bodoh amat. Yang lain bodoh amat katanya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, di dalam kita memperingati Maulid ini, kita ambil pelajaran yang dibawa oleh baginda Nabi, menyatukan umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus oleh Allah bukan kepada satu kaum, bukan kepada suatu golongan, tapi lil alamin, seluruh alam dunia ini, Pak. Bukan saja di dunia, kelak nanti di yaumil qiyamah pun kita akan ditolong oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo melalui peringatan Maulid ini, bukan hanya sekedar seremonial kita memperingati Maulid, tapi kita jadikan ini adalah pelajaran bahwa kita betul-betul membuktikan mahabbah kita kepada baginda Nabi dengan cara seperti ini. Sudahlah, gak usah ikut-ikutan yang ada di medsos. Biarkan saja itu Bapak. Ada yang ngaku-ngaku dan ini segala macamnya. Tadi di awal saya sudah sampaikan, nasab bukan jaminan sorga, turunan bukan jaminan sorga, Pak, bukan. Buktinya sudah jelas. Nabi Nuh punya anak Kan'an, masuk neraka. Nabi Ibrahim punya ayah pun masuk neraka. Nabi punya paman Abu Jahal, Abu Lahab pun masuk neraka. Kita ini siapa? Turunan kita saja kita nggak tahu. Silsilah kita saja nggak paham. Biarkan sajalah mereka ribut dengan masalah nasab, tapi tetap kita komitmen punya dasar la ilaha illallah. Iku baik ya. Sing penting mah itu betul la ilaha illallah. Tanamkan dalam hati. Ayatnya juga jelas tadi sudah dibaca oleh qori kita. Ya ayyuhalladzina amanu qurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, amanudkurullah, ingat kalian kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Cuman kalimat ini Pak diawali dengan amanu, orang-orang yang beriman. Kalau cuma sekedar perkara ingat, semua agama di muka bumi ini dia percaya kepada Tuhannya. Kemarin kita dicontohkan Pak di Jakarta, ada si apa namanya? Si Paulus, ya. Si Paulus masuk ke dalam masjid Istiqlal. Bahkan imam masjid Yai Haji Nasaruddin mencium keningnya. Ada seorang mubalik, haram hukumnya seorang muslim mencium kening seorang kafir. Dua yang dilihat saudara-saudara. Dua yang dilihat. Jangan mudah kita mengkafirkan seseorang.
Jangan mudah kita membid'ahkan hukum kalau kita nggak paham. Dua yang kita lihat. Kalau itu dilihat dengan secara keagamaan, nggak masalah. Karena memang di Indonesia berpatokan kepada Bhinneka Tunggal, adanya Pancasila, silakan nggak masalah. Tapi kalau dia mengambilnya kepada tauhid, akidah kita, betul, jangankan mencium keningnya, masuk ke golongannya, ke lingkungannya orang kafir. Lakum dinukum wali. Nah di sini kudu paham saudara-saudara. Kita kalau nggak paham laju, ngapain itu imam masjid kok dia mencium orang kafir? Lur, mikir ngajinya kudu matang, ngajinya kudu bener. Kalau ngajinya cuma setengah-setengah, ujung-ujungnya itulah mengkafirkan seseorang mudah, membid'ahkan suatu hukum gampang. Padahal kita juga belum tentu benar. Kadang-kadang kita gampang betul Pak nyalahin orang. Mohon maaf saudara-saudara, tadi saya sampaikan, kiai bukan jaminan sorga, ustadz bukan jaminan sorga, habaib bukan jaminan sorga. Jaminan sorga mah orang yang melaksanakan ngerti? Kalau ngerti jalannya, gak usah saling nyalah-nyalahin lah. Ini kadang-kadang kita nyalah-nyalahin pinter Pak. Ngapain itu ustadz itu, ngapain itu kiai itu, ngapain itu habaib itu. Lur, yang namanya hidup berdemokrasi, yang namanya hidup di dalam suatu negara, harus kita paham dulu di mana kita tinggal, di mana kita tempat, di Gua Jagar. Masyarakatnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Masuk orang-orang Wahabi, jelas gak bakal diterima. Begitu juga orang-orang Wahabi, lingkungan orang-orang Wahabi, masuk Ahlussunnah wal Jamaah, mereka akan menolak kehadiran kita. Tapi kalau kita paham, disinilah adanya maknanya a'maluna a'malukum. Amal lu buat lu, amal gua buat gua, selesai. Dan itu digambarkan oleh imam-imam kita. Ketika Imam Syafi'i sholat, dia memakai doa qunut. Tandang dia ke Imam Ahmad bin Hanbal, milu berjamaah. Imam Ahmad bin Hanbal sholat subuhnya tidak memakai doa qunut, tapi Imam Syafi'i ikut kepada Imam Hambali. Santrinya bertanya, wahai Syekh, kenapa anda sholat tidak mengikuti pakai pakaianmu? Kenapa malah ikut Imam Hambali? Apa jawaban Imam Syafi'i? Saya menghormati pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, ketika dia silaturahim kepada Imam Syafi'i salat subuh, dia ikuti cara Imam salat Syafi'i pakai doa qunut. Begitu bertanya, saya, kenapa anda kan salat nggak pakai doa qunut, tapi kenapa salat di sini anda pakai qunut? Saya menghargai pendapat Imam Syafi'i. Coba kalau di Gua Jagar dipraktekkan ada begitu. Di sini Pak, kalau salat tarawih berapa rakaat? 2 rakaat. 2 iya 23 salat witir. 23 bacaannya ngebut ya? Oh iya, bacaannya ngebut. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang kok kanan. Innalillahi. Bah, ibu, yang namanya ibadah itu khilafiyah. Jangan diributin. Mau yang 21, 23 khair, mau yang 11 juga bagus. Yang gak bagus, yang gak sholat, itu yang mau dipermasalahkan mah. Jangan yang dipermasalahkan yang 11, yang 23. Malah ribut dalam masalah 23 dan 11. Yang mau diributin mah tuh yang masih di pinggir jalan kalau maghrib. Ibu-ibu masih rebutan remote kalau rara bikin ini rumahku. Ikut diributin mah gak usah masalah sholat. Ini kadang-kadang di masyarakat kita seperti itu Pak. Ini yang perlu kita pahami. Padahal Allah sudah menegaskan Pak, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Orang yang sholat saja masih celaka, orang yang sholat masih disiksa, apalagi lo yang gak sholat. Paham? Yang sholat saja masih disiksa lo, yang sholat masih disiksa, apalagi yang tidak. Sudahlah, gak usah ngeributin masalah kunut, masalah rokaat segala macam. Yang penting mau dulu sholat, mau dulu berjamaah insya Allah, baru digali masalah pengajiannya. Makanya ngajinya gak usah tinggi-tinggi amat pak, ngaji gak usah duhur-duhur bu. Ini mengaji kadang-kadang mau kemana lu pengajian? Gua mau ikut torekat, jadi gitu. Bedas torekat itu. Paham nggak torekat itu apa? Ini kalau kita nggak paham pak, masya Allah, torekat itu jalan untuk menuju ridhonya Allah. Bagaimana sampai kepada ridhonya Allah? Kalau syariatnya saja belum cukup. Apa syariatnya? Istinja, wudhu, sholat benar. Berangkatnya sholat, wudhunya benar. Wudhunya benar karena istinjanya benar. Paham? Ngaji, tiba ini mengaji. Saya terus terang saja bah, kalau di dalam masjid gak berani terlalu banyak hahaha. Ngeri saya kalau di dalam masjid. Tapi kalau di lapangan sampai nguyuh ibu-ibu hayu. Tapi lah mending dalam masjid orang wani. Karena masjid mas sejatinya bukan untuk hahaha. Maka ini mengaji. Ini baginda Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Pertama akhlak. Yang kedua kerukunan umat. Yuk ngaji gak usah tinggi-tinggi amat. Ini kadang-kadang masalah ribut masalah ini. Kemana lu pengajian? Gua tabligh. Kemana lu pengajian? Gua mau pengajian tarekat. Tarekat itu apa sih bang? Kalimat zikir yang dibaca la ilaha illallah itu adalah tarekat. Apa intinya? Hati. Orang kalau sudah benar-benar tarekat pak, nggak mikirin dunia. Maka Nabi itu begitu dia lahir, sebelum diangkat menjadi Rasul, dia tidak diberikan senang kepada keramaian. Sampai dia berhalwat di Gunung Uhud, Nabi sendirian ibadahnya. Disitulah turun yang namanya wahyu Al-Quran. Disitulah juga diangkat menjadi Rasul. Kita ya Allah ya Rasulullah ribut masalah kemana? Zikir itu masalah, zikir ingat kepada Allah. Hati kita betul-betul ingat kepada Allah. Orang kalau memang sudah thariqah, nggak mikirin lagi HP, nggak mikirin lagi ngerokok. Tuh orang kalau sudah thariqah lur. Iki mah thariqah bener bentah pugu, tahlil juga ngebut. Tahlil zikir bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah masih aman kok. Naik gigi lorok sholat. Orang kepulungan tuh. La ilaha illallah. Ini gurih lebih parah lagi. Haung. Karena sih lebih parah maning cuman kerumuan. Orang kalau memang betul-betul sudah thariqah, pak, zikirnya masya Allah, latifatul qalbinya di mana, latifatul sirrinya di mana, latifatul nafsinya di mana. Tuh orang kalau sudah thariqah. Kita pak mau thariqah, sholat saja belum benar. Nguyuh pak belum benar, kita nguyuh pak. Sok nanti boleh ditakon karo abahku masalah istinja. Ini pak kalau mau jujur pak, kita ini ngaji pak. Masalah istinja belum ada yang benar kita pak. Istinja itu cebok. Habis nguyuh pak, bapak-bapak nih, habis bapak-bapak. Namun habis nguyuh cebok ada aja pak. Bener. Niatnya kelimen. Niatnya kelimen. Mbuh. Nawaitu mbuh. Lamun anak sing apal maju kena panggung ge. Ya. Ayo. Mun anak sing apal. Begaruk kita magatel. Jelas ibu dalam ilmu fikihnya jelas. Kalau kita habis buang air kecil, buang air besar,
Kalau itu nggak dipakai niatnya, bapak wudhu, bapak sholat, ibu tawaf, ibu ngaji, menurut ilmu fikih belum sah ibadahnya. Tuh, ngaji kuat. Ini mengaji mah kayak iya nebeng. Mau kemana ibu-ibu? Buka Al-Furqan. Ngapain ngaji bohong itu Pak? Cuman keliling doang di masjid. Keliling sambil pamer seragam. Lima-limanya pakai ini cincin. Menunjuknya begini. Mana lu? Ibu-ibu tuh Pak. Coba kalau kita mau jujur Pak itu nguyuh, Masya Allah. Apalagi laki-laki, ini bapak-bapak. Bapak-bapak, pemain supir, Pak, supir. Supir itu malah nulis kebelet, orang mikir apa maning ya. Mana orang supir? Mana? Supir itu Pak kalau sudah kebelet, nggak mikir penumpang, nggak mikir malu. Yang penting dia buka pintu mobil, minggir semit. Agak miring dia. Tengok kanan kiri, sepi. Buka sleting, tarik, belok, wes beres, bukannya istinja dibentar, letak. Wes dibentar yang beri gini, mancing ning jerok, balik ning rumah, ngedelang rabine masih medok, masih mehai, bis kondangan, betul halal itu istrimu, betul tidak ada dosa itu istrimu. Mau bagaimana cara saja makanya, betul itu istrimu. Tapi menurut ilmu fikih hukumnya zina kalau belum istinja. Oh, berarti sekarang baru ingat lo ya. Ayo lo. Makanya saya terus terang aja Baji, ngukur keilmuan seseorang bukan dari udangnya segede helm Vespa, bukan dari jenggotnya yang panjang, bukan sorbannya yang lengser, bukan. Kalau saya mohon maaf Pak, ukur keilmuan seorang itu nggak begitu. Mohon maaf Pak, kita bisa mengatakan orang itu berilmu, hanya orang yang berilmu pula lah yang bisa mengatakan. Ada seorang wali pula lah yang mengatakan bahwa dia itu wali. Makanya kita ini mohon maaf Pak, bukan pengakuan, tapi pengamalan. Pengamalan yang nyata. Kalau ngaku-ngaku doang gampang. Wong edan gak bisa ngaku saya gimana? Wong edan bisa ngaku saya gimana? Tapi dalam pengamalan yang nyata, benarkah sudah kita aturan agamanya? Benarkah apa yang sudah diberikan oleh para ulama-ulama kita dahulu? Terutama dalam bab istinja, bab wudu, bab sholat, baru kesananya. Ini kita sholat saja belum benar sudah mau ke torikoh. Naudzubillah min dzalik. Bukan berarti nggak boleh, silahkan. Tapi yuk pelajari dulu dasarnya. Kalau dasarnya sudah mantap, kalau dasarnya sudah benar, maka yakin kesananya pun akan benar. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir. Di dalam peringatan Maulid ini adalah yang harus kita cermati, yang harus betul-betul kita garis bawahi, bahwa Nabi adalah menyempurnakan akhlak manusia. Yuk kita melalui pengajian malam ini, akhlak kita tanamkan dalam kehidupan kita. Seorang pemimpin, yuk benar-benarlah pemimpin kepada bawahannya. Bawahan juga betul-betul dia taat pada pemimpinnya. Masyarakat juga seperti itu. Kemudian berjamaah, sholat berjamaah maghrib, morning isya segala macam seperti itu. Jangan mentang-mentang dia pulang dari pondok, imam semau-maunya, nggak mikirin lagi yang sudah uzur. Imam yang adil itu Pak mampu melihat ke bawahnya. Pemimpin yang adil mampu dia melihat ke bawahnya. Imam yang baik, sholat berjamaah, melihat dia jamaahnya yang baik, melihat makmumnya dia yang dengan baik. Jangan mentang-mentang dia seorang ulama, jangan mentang-mentang dia baru pulang dari pondok, laju jadi imam, nggak mikirin lagi jamaahnya. Salat maghrib nggak salah-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin selesai. Yasin wal Qur'anil hakim. Jadi jamaah kurang ajar imam itu. Harus tahu ke posisi kita, harus paham dengan keadaan kita. Kalau ini diterjemahkan dalam kehidupan kita Pak, yakin inilah yang ditanamkan oleh agama kita.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin rahimakumullah, karena waktu jualah sudah menunjukkan jam 11. Karena ngaji Pak kalau lama-lama nggak bakal terharti. Semakin lama malahan lapar. Lapar Pak, benar. Kemudian yang kedua, ngaji kalau terlalu lama-lama susah untuk dipahami. Insya Allah sedikit dapat dipelajari, sedikit dapat dipahami, ketimbang banyak-banyak mubazir. Mohon doanya Abah, Ibu semuanya. Malam hari ini saya di sini bisa silaturahim di jamaah Masjid Al-Muttaqin. Besok masih ada acara Pak. Kemudian malam Kamis masih ada acara sampai ke bulan Oktober. Alhamdulillah. Pokoknya mah Abah kalau bulan Maulid kiai cair. Bener, cair pokoknya. Wani berani ngadu gaji Pak sama Pak Lurah. Kalau bulan Maulid tapi begitu selesai Maulid, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ketemu bulan puasa gering. Lulus dari nungguin fitrah jauh sing arti. Yang kedua, kesimpulan adalah saudara-saudara, masyarakat Goa Jajar, jangan khawatir apa yang sudah diberikan, yang sudah dilakukan, baik itu adalah moral ataupun material, tenaga, pikiran untuk terlaksananya memperingati Maulid ini, yakin di hadapan Allah ada balasannya kelak nanti. Jangankan yang besar, yang sedikit saja ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita dijadikan umat-umat Nabi Muhammad yang betul-betul istiqomah, yang menjadikan kita pelajaran buat diri kita, masyarakat kita, keluarga kita, bahkan negara kita. Terakhir, Bapak, Ibu dan Saudara saya berpesan, sebentar lagi kita juga akan dihebohkan dengan yang namanya pesta demokrasi. Yuk, jadikan itu semua untuk jangan sampai saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jadikan itu adalah persatuan, jadikan itu adalah kekuatan, jadikan itu adalah suatu itikat yang baik untuk menjadikan khususnya Kota Bandar Lampung di mata Allah, di mata dunia, bahkan menjadi betul-betul baldatun thayyibatun rabun. Kita nggak usah berbicara Indonesia, berbicara dunia kejauhan. Udahlah, Bandar Lampung saja aman, sudah bagus, sudah enak, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari segala macamnya. Insya Allah kita lihat Pak, di daerah-daerah lain kekeringan masih melanda, belum lagi gempa, belum lagi banjir, belum lagi longsor, belum lagi yang pembunuhan terjadi. Bahkan sampai saat ini Pak, belum ketemu di Padang Pariaman seorang gadis tukang gorengan dibunuh, sampai sekarang belum ketemu. Itu semua itulah dinamika dunia. Buat kita semua, yuk jadikan pelajaran, iktibar. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi, cucuran rahmat turun, nur Nabi Muhammad datang kepada kita semua, khususnya adalah masyarakat Goa Jajar, sehingga betul-betul kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di dalam keluarga kita, masyarakat kita, lebih-lebih nanti di yaumil qiyamah husnul khotimah. Akhirnya Bapak, Ibu dan Saudara, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau kurang puas Ibu, Bapak, silakan nanti dibuka channel YouTube-nya, boleh. Channel YouTube saya Suma TV Spasi Baru Indonesia. Suma TV Spasi Baru Indonesia. Disitulah ceramah-ceramah saya, pengajian-pengajian saya di situ ada. Mudah-mudahan, tapi tolong dibantu itunya tuh, sobreknya. Subscribe ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ikan sepat, ikan gabus, ikan gegesek, ikan mujair. Lebih cepat, lebih bagus, karena beseknya mau keluar. Ada buah anggur, buah pisang, dan buah jeruk. Itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.